Akan dipraktekkan, setelah itu baru nonton video lainnya. Karena ini adalah fundamental yang sangat harus Anda pelajari untuk menguasai teknik lainnya. Pada saat sudah install WordPress, kemudian login kembali, akan seperti ini tampilannya di sini. Pengaturan situs. Nah, pertama warna global, ya. Nah, ini warna utama, warna sekunder, warna teks, warna aksen. Nah, ini harus di eh, halo teman-teman, jadi kali ini kita akan belajar setup awal ya yang paling mendasar di CMS WordPress gitu. Nah, setelah Anda memiliki domain dan hosting dan kemarin sudah install WordPress-nya, hal pertama yang harus Anda lakukan adalah menginstal plugin. Nah, yang sering digunakan yaitu adalah plugin Elementor. Jadi pastikan eh, Anda menginstal Elementor ya. Di sini saya ulangi ya supaya lebih jelas. Nah, jadi pada saat sudah install WordPress, kemudian login kembali, akan seperti ini tampilannya di sini di dashboard ya. Nah, silahkan kamu pilih bagian plugin. Diklik di sini, kemudian di sini ditambahkan plugin baru. Nah, cari yang namanya Elementor. Nah, jadi Elementor ini sifatnya gratis ya, tapi ada beberapa fitur yang terbatas dan harus pro. Jadi Elementor ada dua nanti versinya, Elementor gratis sama Elementor Pro. Kita install. Oke, kita tunggu. Nah, setelah itu langsung aktifkan. Oke, selanjutnya ketika sudah menginstal minimal Elementor, kita bisa lakukan pilih tema ya. Tema ini bawaan websitenya atau kalau orang developer bilangnya backend-nya. Nah, di sini kita pilih tampilan. Oke. Nah, biasanya akan ada bawaannya dari sini gitu. Tapi saran saya di sini kan biasanya ada banyak ya, kita coba lagi. Nah, di sini ya. Yang sering direkomendasikan oleh banyak orang itu Astra dan Bloxy ya. Nah, coba saya pilih Astra, pasang di sini. Oke, kita aktifkan. Nah, kalau teman-teman atau Anda semua sudah mengaktifkan salah satu tema, saya rekomendasikan hapus tema yang lain untuk memperringan ya kinerja hosting. Karena semakin banyak muatan di sini, semakin lambat gitu. Nah, ini saya install Astra, kemudian di sini saya akan sesuaikan ya, coba. Oke, masih loading ya. Nah, di sini kamu bisa langsung atur ya, ada tipografi itu fontnya ya. Jadi fontnya bisa diatur. Ketika font diatur di sini, otomatis ke semua halaman juga akan berubah. Nah, saya rasa ini basic sekali ya. Semua orang sudah tahu ada tipografi, warna, kontainer, tombol, golir atas, akses, blok editor, dan lain sebagainya. Ya, jadi itu cara untuk mengeditnya. Oke, kita keluar lagi. Nah, selanjutnya teman-teman harus paham bahwa di sini ada laman dan ada post. Oke. Nah, kalau laman ini digunakan untuk membuat kayak misalkan home, layanan, tentang kami, dan lain sebagainya itu buatnya di halaman. Oke. Nah, sedangkan yang sifatnya blog, artikel, dan lain sebagainya itu dibuatnya di post. Ya. Jadi jangan sampai salah membuat halaman. Peruntukannya apa? Kalau misalkan update artikel saja,
itu silakan dibuat di post ya. Kalau misalkan untuk sebuah halaman di sebuah website itu buatnya di halaman. Paham ya konsepnya? Nah, sekarang kita coba praktek membuat satu halaman dengan Elementor. Jadi, pertama-tama yang harus kamu lakukan adalah di sini klik tambah halaman baru. Oke, si loading. Nah, kasih judulnya adalah home misalkan. Nah, ini saya mau membuat halaman home ya. Kemudian di sini terbitkan terlebih dahulu, baru kemudian kita sunting dengan Elementor. Nah, menu sunting dengan Elementor ini baru akan ada ketika teman-teman tadi sudah install yang namanya Elementor, plugin Elementor. Nggak akan ada menu tadi kalau belum install plugin Elementor. Ya, jadi kalau misalkan belum ada menu edit with Elementornya, ulangi lagi video ini dari awal. Oke, langsung ke penjelasan ya. Di sini ada berbagai mode di Elementor ini ya. Kita coba klik pengaturan. Ini ya, klik pengaturan. Nah, di sini tuh ada asali, asal itu maksudnya defaultnya. Defaultnya ini ya kayak gini, ada header, ada footernya, dan biasanya ukurannya ini tidak rata gitu ya, ukuran tengahnya. Nah, ada juga yang Elementor Canvas. Kalau Elementor Canvas dia blank, kayak semacam kertas HVS kosong begini ya, kayak semacam HVS kosong gini. Nah, ini Elementor Canvas ibaratnya, gitu. Nah, kosong kan tuh, atas bawah nggak ada. Ada juga yang Elementor full wide. Nah, ini Elementor full wide. Nah, kalau Elementor full wide, pinggirnya itu full. Cuman atas bawahnya masih ada header dan footernya bawaan dari tema. Oke. Nah, terus terakhir, layout terakhir di sini ada tema. Nah, kalau ini menyesuaikan dengan tema. Temanya seperti apa? Gitu. Kalau misalkan ternyata dari bawaan temanya ada sidebarnya atau lain sebagainya, ya itu pasti ngikutin. Nah, biasanya saya pakai yang Elementor full wide. Kenapa? Karena supaya lebarnya itu 100% ya menggunakan Elementor tapi tidak menghilangkan header dan footer yang kita bisa atur untuk semua halaman. Jadi bikin header dan footernya itu jangan manual satu-satu ya. Manfaatkan eh, ini ya, canvas yang ini Elementor full wide ya. Jadi pastikan yang itu. Nah, selanjutnya di sini kita akan memahami yang namanya global setting untuk Elementornya. Jadi sebelum menulis eh, atau mendesain, pastikan Anda mengatur dulu di sini ya. Mengatur banyak hal ya di sini nih. Oke, saya ulangi ya. Jadi sebelum memulai, pastikan set dulu di sini pengaturan situs. Nah, pertama warna global ya. Nah, ini warna utama, warna sekunder, warna teks, warna aksen. Nah, ini harus ditentukan sesuai dengan warna yang ingin teman-teman terapkan gitu. Oke, misalkan saya mau atur warna utamanya begini ya. Warna sekundernya seperti ini. Warna teksnya saya coba agak hitamkan. Kemudian warna aksennya saya coba hijau. Nah, seperti itu. Oke. Nah, simpan perubahan. Nah, klik yang ini kita lanjut jenis huruf. Nah, ini juga jenis huruf ditentukan ya. Silahkan mau font apa. Nah, kalau dari sini saya mau pakai Poppins ya. Poppins. Oke. Nah, ini utama ini kayak headline-nya begitu. Nah, itu utama ya. Nah, kemudian untuk sekunder itu biasanya untuk sub headline. Popin juga.
Kemudian untuk teks, nah ini teks biasa kan biasanya ada judul, subjudul, dan teks ya. Nah ini di sini, Poppins. Nah kemudian untuk aksen ini kan misalkan gini, ada icon kemudian tulisan, nah itu aksennya ya. Poppins juga. Nah gitu, simpan perubahan. Oke, lanjut lagi untuk, nah ini masih banyak ya, bisa explore saja. Yang jelas itu adalah fundamentalnya ya, yaitu antara huruf dan warna. Karena kalau diedit satu-satu per elemen pasti sangat memakan waktu gitu. Nah, dan biasanya sama tombolnya nih. Ya, kita coba atur. Tombolnya kita pakai Poppins. Kalau saya ya, saya sukanya Poppins. Kemudian untuk box radius ini yang bikin bulat nanti. Ya, jadi yang ujungnya bisa tumpul. Nah, saya kasih 20. Kemudian backgroundnya saya kasih yang aksen. Simpan perubahan. Nah, setting sudah dilakukan dan kita sudah bisa memulai edit di Elementor ini. Nah, di sini teman-teman harus paham bahwasannya ada banyak fiturnya. Dan teman-teman di awal harus fokus kepada yang namanya kontainer dan elemen. Ya. Nah, untuk membuat suatu elemen itu perlu yang namanya kontainer. Apa itu kontainer? Inilah kontainer. Saya coba tunjukkan. Ini ya di sini plus. Nah, ini namanya kontainer. Nah, apa bedanya Flexbox dan Kisi? Kalau Kisi, ya, dia satu, misalkan gini, satu ruang ini hanya bisa diisi satu elemen, ya, satu elemen. Sedangkan kalau Flexbox, satu satu kotak begini nih bisa diisi beberapa elemen, ya. Kita coba praktekkan. Kita praktek mulai dari Kisi. Kisi. Misalkan saya mau isikan ikon. Oke, ke sana. Kita cobain satu lagi, masuk atau tidak. Nah, nggak mau kan? Itu eh kisi ya. Kalau kisi seperti itu. Jadi satu kotak begini hanya mampu satu elemen. Nah, sedangkan kalau Flexbox, dia satu kotak begini bisa diisi beberapa elemen. Kita coba. Nah, gitu kan? Tuh, bisa. Satu lagi. Nah, bisa ya. Jadi bisa beberapa elemen tuh. Ada ikon, ada judul. Coba ikon lagi. Nah, gitu. Jadi itulah perbedaan antara kontainer dan textbox. Jadi silahkan dipilih saja sesuai dengan kebutuhannya. Oke, saya akan pakai Flexbox untuk ke praktek selanjutnya. Nah, Flexbox ini kita bisa atur ya. Apa yang diatur ya tingginya gitu kan. Nih, tuh. Ya bisa bisa ditinggikan, bisa dikecilkan begitu. Nah, kemudian untuk backgroundnya juga kita bisa atur. Nah, di sini latar ya. Bisa atur dengan warna seperti ini gitu ya. Bisa atur dengan gradien seperti ini, diatur gradiennya. Kemudian bahkan bisa background video, tinggal taruh saja videonya di sini gitu. Kemudian bisa slideshow gitu. Jadi gambar yang berpindah-pindah, yang berubah-ubah. Nah, itu slideshow ya. Jadi kalau teman-teman lihat website yang backgroundnya berganti-ganti, ya belakangnya itu namanya slideshow background. Oke. Nah, oke, kita lanjut. Nah, setelah teman-teman punya yang namanya kotak begini, flexbox atau kisi, nah di sini ada elemen-elemennya. Silahkan dicari aja. Ini sangat mudah sekali dipahami, sangat user
friendly gitu ya. Saya yakin awam pun bisa gitu ya memahami ini. Nah, di sini ada tajuk. Tajuk ini adalah judul ya. Judul seperti itu. Nah, kemudian untuk menambah elemen lain seperti apa? Dari sini kita tinggal klik ke tambah elemen. Nah, silakan mau ditambahkan elemen apa? Video kah, foto kah gitu ya. Atau masih banyak lainnya. Tuh. Bahkan mau HTML juga bisa ya. Nah, banyak. Silahkan explore Akan saja. dipraktekkan Nah, itulah setelah itu baru dasar-dasar nonton setup video lainnya WordPress karena ini adalah untuk fundamental pemula yang yang sangat baru harus install Anda ya. pelajari. Jadi, Untuk silahkan menguasai teknik lainnya. ibaratnya kalau rumah ini adalah pondasinya. Setelah pondasi nanti kita buat tiang, setelah buat tiang kita nanti buat dinding, setelah dinding baru plafon dan lain-lainnya. Jadi ini adalah pondasi, jangan sampai pondasi Anda tidak kuat sehingga nantinya banyak kesalahan gitu dalam mempelajari CMS WordPress ini dan Elementor ini. Terima kasih, selamat praktek dan sampai jumpa.